Hai Brainers, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nggak terasa nih, udah mulai masuk tahun ajaran baru. Dan mungkin kalian sedang mencari-cari info tentang kampus-kampus yang akan menjadi tujuan buat menggapai mimpi kalian. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sistem pembelajaran di dunia perkuliahan itu berbeda loh dengan sistem ketika kalian di sekolah dulu. Kalian mungkin akan disodorkan dengan istilah SKS, IP, KRS-an, dan lain-lain. So, buat kalian yang belum paham dengan bagaimana sistem pembelajaran di dunia perkuliahan, video ini bisa jadi cocok buat kalian. Jadi tonton terus sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau di channel ini aku bakal banyak ngomongin tentang dunia perkuliahan, psikologi, penelitian, dan pengetahuan umum lainnya. Jika kalian suka dengan konten-konten kayak gitu, pastikan kalian subscribe ya, agar nggak ketinggalan info menarik lainnya. So, check it out! SKS atau Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem yang digunakan dalam dunia perkuliahan untuk mengukur beban studi atau jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa dalam satu semester. SKS umumnya digunakan di banyak perguruan tinggi dan universitas di seluruh dunia. Dalam SKS, setiap mata kuliah memiliki jumlah kredit tertentu yang diberikan. Kredit ini mencerminkan bobot atau tingkat kesulitan dari mata kuliah tersebut. Misalnya, sebuah mata kuliah dengan 3 SKS mungkin memerlukan waktu dan usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan mata kuliah 4 SKS atau 5 SKS. Mahasiswa harus menyelesaikan jumlah SKS tertentu dalam setiap semester untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Biasanya terdapat batasan minimum dan maksimum SKS yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester. Batasan ini ditetapkan agar mahasiswa dapat mengelola beban studi dengan baik dan mencapai kemajuan akademik yang seimbang. Sistem kredit semester memungkinkan mahasiswa untuk memiliki fleksibilitas dalam memilih mata kuliah yang ingin mereka ambil, selama mereka memenuhi persyaratan SKS yang ditetapkan oleh universitas. Selain itu, SKS juga memudahkan proses transfer kredit antara perguruan tinggi jika seorang mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan studi di tempat lain. Biasanya pada semester 1 atau waktu pertama kalian masuk di perguruan tinggi, kalian akan diberikan paketan nih mata kuliah yang harus diambil. Umumnya berkisar 23-24 SKS. Jumlah SKS ini akan terbagi ke dalam beberapa mata kuliah. Ada yang 2 SKS, 4 SKS, 6 SKS, dan lebih ya. Untuk mata kuliah 2 SKS, biasanya pertemuan akan berlangsung selama 1 kali dalam sepekan selama 1 semester dengan durasi 1-3 jam. Sementara untuk mata kuliah dengan bobot 6 SKS, biasanya akan berlangsung 2 kali sepekan selama 1 semester dengan durasi per pertemuan sekitar 2-3 jam. Namun untuk semester 2 dan seterusnya, biasanya mahasiswa bebas memilih jumlah beban SKS dengan jumlah SKS maksimal sebanyak 24 SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Semakin banyak jumlah SKS yang kalian ambil, semakin cepat juga nih kalian lulusnya. Semakin sedikit beban SKS yang diambil, ya semakin lama juga selesai kuliahnya. Oh iya, penting untuk dicatat bahwa setiap perguruan tinggi atau universitas mungkin memiliki aturan dan sistem SKS yang sedikit berbeda. Yang kedua, KRS. KRS atau Kartu Rencana Studi adalah proses di mana mahasiswa memilih dan mendaftar mata kuliah yang akan mereka ambil pada semester berikutnya. KRS biasanya dilakukan setiap semester sebelum periode perkuliahan dimulai. KRS ini biasanya disebut KRS-an ya, dimulai dengan mahasiswa menerima info tentang jadwal, kemudian daftar mata kuliah yang tersedia, serta persyaratan dan batasan yang berlaku. Mahasiswa kemudian mengevaluasi kebutuhan mereka, mencocokkan mata kuliah yang harus diambil sesuai dengan kurikulum program studi atau jurusan yang mereka ikuti. Selama KRS-an, kalian bisa bebas memilih nih mata kuliah yang kalian mau dengan mempertimbangkan kebutuhan kalian seperti minat pribadi, persyaratan program studi, kelancaran progresi akademik, ketersediaan jadwal, dan lain-lain ya. Biasanya teman-teman aku dulu sih kalau misalnya KRS-an, mereka itu sesuaiin sama jadwalnya karena ada yang part-time job juga yang kerja paruh waktu. Jadi mereka kuliah kadang 3 atau 4 hari seminggu gitu ya, ngambil sekitar 16-18 SKS, sisanya mereka gunakan buat kerja paruh waktu gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin cepat selesainya ya kalian ambil aja nih 24 SKS. Jadi kalian bisa kuliah selama seminggu full. Yang ketiga,
indeks prestasi. Nah, indeks prestasi atau IP dalam dunia perkuliahan mengacu pada suatu skor atau angka yang digunakan untuk mengukur prestasi akademik seorang mahasiswa. Indeks prestasi memberikan gambaran tentang sejauh mana seorang mahasiswa berhasil mencapai hasil yang baik dalam studi mereka dalam suatu periode tertentu seperti satu semester. Setiap mata kuliah biasanya diberi bobot berdasarkan jumlah SKS yang dimilikinya. Nilai yang diperoleh mahasiswa dalam setiap mata kuliah kemudian digunakan untuk menghitung IP. Sistem penilaian dalam IP dapat beragam ya, tergantung pada aturan dan kebijakan yang diterapkan di perguruan tinggi atau universitas kalian. Misalnya, sistem penilaian dapat menggunakan skala angka nih, seperti 4 untuk nilai A, 3 untuk nilai B, dan seterusnya. Sistem penilaian juga dapat menggunakan skala huruf seperti A, B, C, D, atau E ya. Indeks prestasi memberikan info mengenai prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester ya. Selain itu, indeks prestasi juga dapat menjadi faktor penting dalam beberapa kegiatan atau pengambilan keputusan di perkuliahan, seperti pemberi beasiswa, seleksi program studi lanjutan, atau penilaian kemampuan akademik dalam melamar pekerjaan. Kemudian yang keempat, ada indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, IPK ini adalah suatu ukuran atau skor yang digunakan dalam dunia perkuliahan untuk menggambarkan prestasi akademik seorang mahasiswa selama masa studinya. IPK memberikan gambaran tentang sejauh mana seorang mahasiswa berhasil mencapai hasil yang baik dalam studi mereka secara keseluruhan ya. IPK dihitung berdasarkan kinerja akademik mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang diambil. Setiap mata kuliah diberikan bobot berdasarkan jumlah SKS yang dimiliki oleh mata kuliah tersebut. Nilai yang diperoleh oleh mahasiswa dalam setiap mata kuliah kemudian dihitung berdasarkan skala penilaian yang digunakan di perguruan tinggi atau universitas. IPK biasanya dinyatakan dalam skala angka atau dalam bentuk huruf seperti A, B, C, D, atau E, tergantung pada sistem penilaian yang digunakan. Skala penilaian dapat bervariasi antara perguruan tinggi atau universitas, tetapi umumnya nilai A mewakili prestasi yang sangat baik. IPK memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, dapat dijadikan indikator prestasi akademik seorang dalam melamar pekerjaan atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. IPK tinggi dapat meningkatkan peluang mahasiswa dalam kompetisi kerja atau seleksi penerimaan program studi lanjutan. Selain itu, IPK juga digunakan oleh perguruan tinggi atau universitas sebagai salah satu faktor dalam pemberian penghargaan seperti beasiswa akademik atau pengakuan prestasi. Apa sih perbedaan antara indeks prestasi atau IP dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK? IP memberikan gambaran tentang prestasi akademik dalam satu semester ya, jadi bukan keseluruhan. Nah, IPK digunakan untuk menggambarkan prestasi akademik secara keseluruhan sepanjang masa studinya. Penting untuk diingat bahwa IPK bukan satu-satunya penilaian terhadap kemampuan seseorang. IPK mencerminkan prestasi akademik dalam studi formal, tetapi tidak mengukur keterampilan non-akademik atau pengalaman lain yang dapat berkontribusi pada kesuksesan di luar lingkungan akademik. Oke, gimana pendapat kalian? Apakah sudah paham mengenai sistem gambaran di dunia perkuliahan? Semoga nanti kuliah kalian bisa lancar ya, dan aku doain semoga kalian selalu sehat nih dalam menjalankan aktivitas. Oke, thank you for watching and see you in the next video.